Demi melunasi hutang keluarga, Aisyah rela meninggalkan desanya dan bekerja di Uni Emirat Arab. Tak disangka, keluarga majikannya jatuh cinta padanya. Namun, Aisyah dihadapkan pada sebuah dilema besar. Siapa yang akan ia pilih? Atau mungkin ia akan memilih untuk meninggalkan semuanya demi keluarga? Aisyah duduk di teras rumah sederhana di desa kecil di Jawa Timur, menatap rumah yang sudah usang. Rumah itu terbuat dari bambu, dengan atap genteng yang sebagian sudah retak. Angin sore berhembus pelan, membawa aroma sawah yang basah setelah hujan. Aisyah menatap ayahnya, Pak Hashim, yang sedang terbatuk-batuk di dalam rumah. Suara batuknya terdengar lirih, tetapi menggema di hati Aisyah. "Ayah harus istirahat," serunya, sambil masuk untuk membantu. Namun, Pak Hashim menggelengkan kepala pelan. "Nak, ayah baik-baik saja," katanya dengan senyum lemah. Di meja kecil di depannya terdapat tumpukan kertas tagihan yang belum tersentuh. Matanya memandang kosong ke arah angka-angka yang seperti menghimpitnya. Aisyah tahu bahwa keluarga mereka sudah lama tenggelam dalam lilitan hutang. Ayahnya dulu seorang petani yang cukup berhasil, tetapi sejak sakit paru-paru menyerang, ia tidak bisa bertani lagi seperti dulu. Sawah mereka terpaksa digadaikan pada rentenir untuk membayar pengobatan dan kebutuhan sehari-hari. "Ada lagi yang harus kita bayar, Pak?" tanya Aisyah dengan suara pelan. Pak Hashim hanya menjawab, "1 juta, Nak, kalau tidak dibayar bulan ini." Aisyah merasa dadanya sesak. Ia sudah mencoba berbagai cara untuk membantu, seperti menjahit pakaian, menjadi buruh cuci, hingga menjual kerajinan tangan di pasar. Tetapi hasilnya tidak pernah cukup untuk melunasi hutang-hutang yang terus bertambah. "Kalau saja ibu masih ada," gumam Aisyah dalam hati. Ibunya meninggal ketika Aisyah masih kecil, meninggalkan Aisyah sebagai tumpuan keluarga. Malam itu, setelah ayahnya tertidur, Aisyah merenung di kamarnya yang kecil. Dinding bambunya dipenuhi lubang-lubang kecil, dan hanya ada lampu minyak yang menerangi ruangan. Aisyah menatap foto keluarga yang ada di meja kecil di samping ranjang. Matanya tertuju pada senyum bahagia ibunya yang sudah tiada. Harus ada jalan keluar, pikir Aisyah. Sebagai anak sulung, ia tahu bahwa ia harus mengambil tanggung jawab yang lebih besar. Keesokan harinya, di pasar desa, Aisyah mendengar pembicaraan para ibu-ibu tentang seorang tetangga yang baru pulang setelah bekerja di luar negeri. Dia kerja di Timur Tengah, pulang-pulang bawa uang banyak. Salah satu dari mereka berujar. Aisyah mendekati mereka dengan hati-hati. "Maaf, Bu, apa benar kerja di sana bisa dapat uang banyak?" tanyanya. Salah satu ibu menoleh padanya dan menjawab, "Iya, Aisyah, tapi kamu harus berani meninggalkan rumah. Mereka sedang mencari pembantu rumah tangga di sana." Aisyah berpikir keras. "Tapi aku harus berani," pikirnya. Demi melunasi hutang dan membantu biaya sekolah adik-adiknya, Aisyah tahu bahwa ia tidak bisa hanya diam dan menunggu. Pak Hashim menghela napas panjang ketika Aisyah mengutarakan niatnya. Sebagai seorang ayah, hatinya hancur membayangkan putrinya harus pergi sejauh itu demi membayar kegagalannya sebagai kepala keluarga. Setelah berdoa dan merenung selama beberapa malam, Pak Hashim akhirnya setuju, meski dengan berat hati. Ia mengantar Aisyah ke agen tenaga kerja di kota. Prosesnya cepat, dan dalam waktu 2 minggu, Aisyah sudah mendapatkan penempatan kerja di Uni Emirat Arab. Pada malam terakhir sebelum keberangkatannya, Aisyah duduk bersama keluarganya di bawah cahaya lampu minyak. "Jaga diri kalian baik-baik ya, aku akan rajin kirim kabar dan uang," katanya sambil memeluk adik-adiknya yang masih kecil. "Ingat, Nak, dimanapun kamu berada, jangan lupa untuk berdoa. Allah akan selalu menyertai," pesan Pak Hashim dengan suara penuh harap. Aisyah menjawab dengan janji, "Aku janji akan pulang setelah semuanya selesai." Keesokan harinya, dengan koper kecil dan doa dari keluarganya, Aisyah berangkat ke bandara. Setibanya di Uni Emirat Arab, kehangatan kota itu terasa seperti pelukan mentari yang menyengat, sangat berbeda dengan kesejukan pagi di desanya. Aisyah merasa asing, tetapi ia mencoba menenangkan hatinya dengan berpikir bahwa semua ini dilakukan demi keluarga. Setelah melewati pemeriksaan imigrasi dan mengambil koper kecilnya,
Aisyah mengikuti instruksi dari agen tenaga kerja. Ia diminta menunggu di area dengan kursi panjang, bersama dengan para pekerja dari berbagai negara, Filipina, Bangladesh, dan Indonesia. "Ini pertama kali kamu kesini?" tanya seorang wanita seusianya yang duduk di sebelah Aisyah. Wanita itu mengenakan jilbab krem dan tampak ramah. "Iya, Mbak, saya baru mau mulai kerja di sini," jawab Aisyah. "Nama saya Salma. Saya juga dari Indonesia. Sudah 2 tahun kerja di sini. Jangan khawatir, kalau kamu tekun dan sabar, insya Allah semuanya akan baik-baik saja," kata Salma, yang sedikit menenangkan Aisyah. Aisyah mengobrol sebentar dengan Salma sampai seorang PR dari agen datang menjemputnya. "Kamu akan bekerja di keluarga Al-Mansur," kata PR tersebut dengan bahasa Indonesia yang terbata-bata. Aisyah hanya mengangguk dan mengikuti PR tersebut. Perjalanan ke rumah majikan menegangkan, karena Abu Dhabi adalah dunia yang sangat berbeda. Kota itu megah tetapi terasa dingin dan tidak bersahabat. Ketika mobil akhirnya berhenti di depan sebuah rumah besar, Aisyah tertegun. Bangunan itu lebih mirip istana dengan dinding putih yang megah, pilar-pilar besar, dan halaman yang dihiasi taman dan air mancur. Aisyah tidak pernah membayangkan akan bekerja di tempat semewah ini. Seorang wanita berjilbab rapi menghampirinya. "Selamat datang, Aisyah. Nama saya Maryam," kata wanita itu. Maryam menunjukkan kamar kecil yang akan menjadi tempat tinggal Aisyah di rumah itu. Kamarnya bersih, dengan sebuah ranjang kecil, lemari, dan meja. "Beristirahatlah dulu malam ini. Besok pagi kamu akan bertemu dengan tuan rumah," kata Maryam sebelum pergi. Aisyah duduk di tepi ranjang, menatap foto keluarganya yang ia simpan di koper kecil. Matanya memandang foto itu hingga air mata tak tertahankan. Ia berdoa dalam hati agar diberikan kekuatan untuk menghadapi tantangan ini. Pagi harinya, Aisyah bertemu dengan Khalid, putra majikan, yang terlihat ramah dan menyapanya dengan hangat. "Selamat pagi, Aisyah," katanya dengan senyum kecil. "Apakah kamu betah bekerja di sini?" Aisyah hanya membungkuk sopan dan menjawab dengan suara pelan. "Terima kasih, Tuan. Saya akan berusaha." Hari-hari berikutnya, Aisyah menjalani pekerjaannya dengan tekun. Di antara penghuni rumah, Khalid adalah yang paling sering berinteraksi dengannya. Sementara itu, Omar, kakaknya, lebih formal dan jarang berbicara dengan Aisyah. Khalid, yang lebih sering berada di rumah, menyapa Aisyah dengan senyum tulus setiap kali mereka bertemu di lorong atau taman rumah. Suatu sore, setelah selesai bekerja di dapur, Aisyah tengah menyiram tanaman di taman belakang. Taman yang dipenuhi bunga-bunga mawar dan melati itu mengingatkannya pada kebun kecil di desanya. "Di kampung saya sering membantu ayah merawat kebun kecil kami," kata Aisyah, berbicara dengan Khalid yang sedang berdiri di dekatnya. Khalid tersenyum. "Kamu tahu banyak tentang tanaman," katanya, terlihat kagum. "Tapi kamu tidak perlu memanggil saya Tuan. Panggil saja Khalid. Saya tidak terlalu suka formalitas." Aisyah merasa sedikit canggung, namun ia mulai merasa nyaman berbicara dengan Khalid. Mereka mulai berbicara lebih banyak, bukan hanya tentang tanaman, tetapi juga tentang kehidupan masing-masing. Aisyah menceritakan tentang ayahnya yang sakit, adik-adiknya yang masih kecil, dan alasan mengapa ia harus bekerja jauh dari rumah. Khalid mendengarkan dengan penuh perhatian. Wajahnya tampak serius. "Berarti kamu datang ke sini untuk membantu keluargamu," katanya. "Itu luar biasa." Khalid mulai menunjukkan perhatian lebih kepada Aisyah. Walaupun ia jarang berbicara langsung dengan Aisyah, ia selalu mencari kesempatan untuk berinteraksi. Suatu malam, saat makan malam hanya dihadiri oleh Khalid dan Omar, Omar akhirnya membuka pembicaraan. "Kamu tampaknya semakin sering berada di rumah akhir-akhir ini," kata Omar sambil menyendok supnya. Khalid hanya tersenyum tipis dan berkata, "Apakah itu buruk?" Omar mengangkat bahu. "Tidak, hanya saja biasanya kamu lebih suka pergi keluar dengan teman-temanmu." Aisyah merasa bingung dengan perhatian yang diberikan Khalid. Ia berusaha untuk tidak terbawa perasaan, karena ia datang ke sini untuk bekerja, bukan mencari cinta. Namun, perlahan ia mulai merasa nyaman dengan Khalid.
Pada suatu sore, mereka berada di taman seperti biasa, menikmati semilir angin yang membawa aroma melati. Khalid akhirnya memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaannya. "Aisyah," kata Khalid dengan suara pelan. "Aku tidak tahu bagaimana cara yang tepat untuk mengatakan ini, tetapi aku merasa ada sesuatu yang berbeda sejak aku mengenalmu." Aisyah terkejut mendengar itu. "Apa maksudmu?" tanya Aisyah, masih bingung. Khalid menghela napas. "Kamu membawa ketenangan dalam hidupku. Aku merasa nyaman bersamamu lebih dari yang pernah kurasakan dengan siapapun sebelumnya." Aisyah terdiam. Kata-kata itu membuatnya bingung, tetapi juga membuat hatinya berdebar. Ia tidak tahu harus berkata apa. Namun, ia tahu bahwa ia datang ke sini bukan untuk mencari cinta, melainkan untuk bekerja dan membantu keluarganya di desa. Seiring berjalannya waktu, perasaan antara Aisyah dan Khalid semakin kuat. Mereka semakin sering berbicara, dan Aisyah mulai merasa nyaman dengan kehadiran Khalid. Namun, ia tetap ragu dan berpikir tentang tanggung jawabnya kepada keluarganya. Suatu malam, Omar akhirnya membuka pembicaraan dengan Khalid. "Aku tahu apa yang kamu rasakan, tapi ingat, ini keputusan yang besar. Jangan terburu-buru," kata Omar dengan nada serius. Khalid mengangguk, tetapi ia merasa yakin dengan perasaannya. Namun, ia juga tahu bahwa Aisyah tidak datang untuk cinta, melainkan untuk keluarga. Pada akhirnya, Aisyah memutuskan untuk kembali ke desanya setelah kontraknya selesai. Ia merasa bahwa cintanya pada Khalid tidak bisa mengalahkan tanggung jawabnya kepada keluarga. Khalid mengantar Aisyah ke bandara, dan sebelum Aisyah berangkat, Khalid memberinya sebuah surat, yang mungkin menjadi simbol bahwa hubungan mereka akan tetap terjaga meskipun mereka berpisah. Aisyah kembali ke desanya, berharap bisa mengatasi masalah keluarga, dan mungkin suatu saat akan kembali bertemu dengan Khalid. Namun, untuk saat ini, ia memilih untuk fokus pada keluarganya, dan cinta yang ia temui di padang pasir hanya menjadi kenangan yang manis.